Dongeng tentang kebenaran by Unik Lala. Rahayu. Kali ini saya akan membahas pusaka tanah Pasundan yaitu Kujang Mas atas request sedulur Rahma. Dari tarikan melalui mimpi yang saya dapatkan, saya hanya mendapatkan sesuatu gambaran yang saya sulit sekali menggambarkannya karena sulit sekali tertembus sederet. Gambaran saya dapatkan hanya saya melihat sebelumnya saya ceritakan bagi sederek yang belum tahu, Kujang Mas adalah pusaka yang terbuat dari campuran kuningan dengan emas, bukan sepuhan emas, bukan campuran emas dengan kuningan. Dan cara merawatnya yaitu dengan memakai jeruk purut sederek, dengan memakai belah tangan, mengangkatnya harus dengan dua telapak tangan, kita menghormat, lalu kita gosok pelan-pelan dengan penuh kasih sayang, pakai jeruk purut. Dan lap yang dipakai itu harus kain putih bersih, kain khusus, dan kodam yang mengkodami adalah naga, biasa yang saya lihat seperti itu. Dan kembali ke yang akan saya ceritakan tentang tarikan mimpi, saya hanya melihat satu pasukan berkuda turun di pinggir sebuah telaga, membentuk sebuah lingkaran rapat dengan naik di atas kuda masih. Dan para penunggang sepertinya adalah orang-orang Linuwe, orang-orang waskita, orang-orang terhormat. Dengan satu komando yang saya tidak bisa menyimaknya, mendengar atau apa, itu satu pemimpin mengangkat satu kujang emas dan diikuti sepasukan tersebut semua mengangkat, menyatukan menjadi sebuah seperti circle gitu ya. Lalu tiba-tiba seperti tertutup asap gitu saat masing-masing diacungkan ke atas gitu, dan keluar naga-naga emas keluar dari kujang-kujang tersebut, seperti berputar memutari asap tersebut. Setelah itu saya tidak melihat apa. Saya terganggu tiba-tiba video mati sendiri ini sederek. Beri gambar lagi saya. Kuda yang sebelumnya saya lihat ditunggangi para
luhur menika lenyap dan saya hanya melihat ikan-ikan di sebuah telaga. Saya nggak berani mengatakan apa yang ada di pikiran saya karena ini sesuatu yang sakral dan sepertinya cukup untuk saya sendiri. Saya hanya menceritakan itu. Jadi terakhir melihat kuda dengan penunggangnya ada kabut dan keluar naga-naga emas dari sana. Kemudian setelah tertutup pandangan oleh lingkaran naga-naga tersebut, saya hanya melihat ikan di telaga. Dengan asumsikan sendiri nggih. Saya hanya membantu memberi gambaran dari yang saya sebutkan, niatkan ingin mengetahui tentang kujang mas, tapi yang diperlihatkan seperti itu. Sedangkan pengetahuan saya tentang bahan-bahan itu yang saya dapat itu mencari sumber dari sebuah sumber. Banyak sumber. Dan yang saya ketahui pesan-pesan dari luhur menika, karena saya meyakini saat ini mereka masih hidup. Kalau itu namanya bukan moksa sederek, itu apa ya? Sedangkan kalau kujang mas sendiri, yang saya ketahui kekuatan kujang adalah berkodam naga atau dengan kekuatan dewa, dengan restu pangestu dewa, dalam naungan dewa seperti itu. Beda dengan kerudang. Kalau kerudang untuk bisa menghancurkan gunung itu tidak dipakai untuk senjata berperang. Kalau kujang mas ini dipakai untuk berperang juga atau pertandingan semacam itu. Saya nggak mau mengatakanlah sederek tentang hal seperti itu. Saya hanya mengatakan visual yang saya dapatkan dan pesan para luhur menika yang akan saya wadarkan sekarang. Sejarah kebenaran sengaja diam sambil mempersiapkan untuk menuju perombakan, seperti bom waktu yang setiap saat akan meledak. Tidak pasti, tapi pasti kapan waktunya, Allahu alam. Sejarah begitu tenang, diam tapi mencekam, seperti kediaman, seperti ketenangan sebelum datangnya badai. Ketenangan yang sangat mencekam, sehingga bagi para waskita, bagi para yang merasa, bagi yang tahu ketenangan itu adalah sesuatu peringatan untuk memperingati diri, untuk menasihati diri agar ikut tenang bermeditasi, memasrahkan diri, menunggu yang akan apa yang terjadi. Dan goro-goro akan datang tanpa pemberitahuan. Maka dari itu sederek, tansah iling lan podo, jangan tergoda dengan keduniawian. Saatnya kita bertirakat, wening, karena ketenangan wening memaksa kita untuk diam dan berpasrah sepenuhnya, jiwa dan raga. Rasanya tenang dan teguh